Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Tat, kita kembali lagi. Ya, Soalnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya itu sebenarnya belum bisa jawab juga karena gitu. pelaku sejarahnya ya jenengan, Tat. oh ya, siap siap. Jadi saya nanti akan mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ini mungkin perlu dijawab, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita sebenarnya ada perlu kita skip-skip kayak gitu, Tat. Oh gitu. Ada beberapa alasan. Oke, baik, langsung saja mungkin. Pertanyaan yang pertama itu saya kutip dari siapa itu saya lupa. Yang pasti pertanyaan kayak gini. Apakah Pondok Al Zaitun itu masih mempercayai Pancasila? Oh gitu. Soalnya bau-bau ya kayak gitulah biasanya. Ya, langsung saya jawab ini ya. Langsung dah. Ustaz Alfi kembali diinterview oleh beliau. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Hari ini sesinya tanya jawab, Iya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang masya Allah ternyata banyak. Ada beberapa yang memang teman-teman alumni atau teman-teman wali teman-teman alumni. Nah, beberapa pertanyaan ya tadi apa itu adzan ya? Pertama ini Sorry, dulu. Pancasila. Pancasila itu Al Zaitun ini masih mempercayai atau tidak gitu. Jadi di sana itu nasionalisme yang kata orang-orang itu NI dan lain sebagainya, tapi di sana ternyata nasionalismenya tinggi. Kita meskipun tidak setiap Senin itu upacara, tapi kita ketika 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya itu kita benar-benar merayakannya. Benar-benar 17 Agustus itu biasa ada karnaval besar, kemudian saya sendiri saksi setiap terlambat itu pasti ada namanya Ustadz Subai. Semoga beliau diberi kesehatan. Ustadz Subai itu sering menghukum saya dengan menghafalkan makna-makna Pancasila. Jadi nggak sekedar menghafalkan Pancasila sila pertama, sila kedua, tapi maknanya apa dalam kehidupan sehari-hari apa dan lain sebagainya. Itu saya masih ingat sekali itu. Hampir setiap hari saya dihukum oleh beliau kan, soalnya karena sering terlambat gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah masih percaya Pancasila, sangat-sangat masih percaya. Karena itu hukuman, bahkan hukuman pun saya disuruh menghafal itu gitu. Jadi kita sangat diajarkan Pancasila. Dan pelajaran PPKN itu masih ada di sana. Ada ya. Ada. Yang pasti masih percaya. Iya. Oke, saya tidak menyebutkan nama akunnya. Yang pasti salah satunya itu. Yang kedua, alumni Al-Zaitun yang berkiprah di kancah nasional. Siapa ya? Kok saya belum pernah dengar. Oh gitu. Kita. Pasti ini yang tanya ini ya, teman-teman alumni ya. Sebenarnya kalau sampai yang terkenal sekali memang belum, karena angkatan 1 pun mungkin saat ini usianya baru 34-35 tahun mungkin ya. Jadi yang berkiprah di nasional yang saya tahu itu ada namanya teman saya seangkatan namanya Devi Bijak, ada lagi satu lagi perempuan saya agak lupa, beliau itu sudah menjadi salah satu DPC-nya partai di Sulawesi. Salah satu ketua partai di Sulawesi sana, dan partainya partai besar. Nah, saya kira itu sebuah prestasi nasional ya, karena sudah masuk ke ketua Dewan Partai tingkat provinsi, sehingga dia menurut saya sih sudah prestasi nasional itu. Kemudian beberapa teman, ada teman dekat saya namanya Nanda Surya, beliau sudah jadi dosen di Universitas Gajah Mada atau Universitas Negeri Yogyakarta kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Kalau Nanda Surya panggilannya Jabuh, beliau menonton ini, beliau jadi dosen sekarang di Jogja. Itu salah satu prestasi nasional karena usia kami masih usia milenial ya. Jadi mungkin setelah ini, generasi setelah ini kita mulai berkiprah di kancah nasional. Itu ada teman-teman juga yang kuliahnya di Jerman. Ya kita tunggu saja, semoga kalau memang belum, semoga ini menjadi doa teman-teman untuk berkiprah di nasional. Dan kita meskipun alumni Al-Zaitun, kita tidak didiskriminasi di negara ini, meskipun banyak sekali isu ya mengenai NII dan mengenai teroris dan lain sebagainya lah, isu-isu miring itu, aliran sesat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya sendiri pun mengajar di sini, di tempat saya bekerja ini tidak ada diskriminasi sama sekali. Tapi tidak menyembunyikan kan saya alumni dari pondok ini. Oh tidak, justru saya berkuar-kuar dan bercerita itu menjadi sebuah kebanggaan itu. Kita sekolah di Al Zaitun itu, saya pribadi jujur menjadi sebuah kebanggaan.
Itu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga ini lebih kepada Ustaz Sultan nih. Oh ya. Namanya kan sebenarnya Asep Sultan Saputro. Iya. Nama depannya Asep. Apa ada daerah keturunan Sunda ya? Kalau Banten itu Sunda nggak ya? Banten itu mungkin masih bagian Sunda ya mungkin ya. Jadi dulu ayah saya dan ibu saya, bukan dulu, ayah saya dan ibu saya itu pernikahan dua suku. Ibu saya Jawa asli, ayah saya dari Banten. Ya itu Sunda mungkin ya. Jadi saya itu campuran Jawa dan Sunda mungkin gitu. Nah nama Asep itu dari kakek saya karena asli dari Sunda. Ayah saya asli dari Sunda. Sekarang tinggal kami di Jawa. Jawa ya. Di Solo, di Sragen. Jawa Tengah. Gitu. Iya, di Jawa Tengah. Oke, baik. Masih berkaitan dengan nama. Tapi yang kemarin berkaitan dengan pernah Ustadz menyebutkan koordinasi atau yang koordinator. Nah itu, Mas mau tanya Pak D, koordinator yang asal dari Jawa Timur, siapa namanya? Saya alumni Al Zaitun dari Jawa Timur. Oh, namanya kalau di koordinator itu namanya Pak Anas. Nama aslinya Pak D saya itu Pak D Sujarmin, tapi beliau dipanggilnya ketika di koordinator itu namanya Pak Anas. Begitu. Yang azan tadi ini. Oke, langsung kita melanjutkan yang ini dulu. Apa namanya yang tadi tentang NII juga pernah kita singgung. Ada pertanyaan dari salah satu channel. Saya pernah dengar sih kabar tentang NII. Ternyata itu hoax. Terima kasih atas penjelasannya. Cuman saya mau tanya tentang lantunan azannya. Itu berbeda dengan di kampung sekitarnya. Kenapa? Oh iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nadanya ya. Entah nadanya Ya, atau kalau lafadznya itu tidak ada yang berbeda, sama apa nama dari awal sampai akhir itu sama, hanya saja nadanya yang berbeda. Kenapa nadanya berbeda? Bukan berarti di Al Zaitun itu mengharamkan atau menyalahkan nada yang di kampung sekitarnya atau yang pada umumnya, tapi memang waktu itu kami diinstruksikan oleh pimpinan yaitu Syekh Panji Gumilang untuk melantunkan dengan nada sesuai nadanya Bilal di awal-awal ketika pertama kali azan. Waktu itu dikatakan bahwasanya nadanya itu tidak pakai nada yang kalau nggak salah Ummu Kulsum atau siapa gitu ya, nadanya yang nada sekarang itu, mohon maaf apabila salah, tapi yang nada asli awalnya, bukan asli sih, nada pertama-tamanya itu tidak pakai cengkok dan lain sebagainya, jadi lempeng aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan waktu itu muadzin itu, teman-teman muadzin itu melantunkannya dengan penuh bergairah. Jadi misalnya Allahu Akbar dengan apa namanya gerakan yang seperti itu untuk menjiwai. Jadi ceritanya dulu lantunan azan itu kita lantunkan dulu itu untuk menyemangati agar kita sholatnya itu bergairah. Nah, kita akhirnya dilatih untuk seperti itu agar sholatnya kita juga bergairah. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Mohon maaf kalau ada yang salah nanti. Mungkin ada teman-teman lain, alumni atau ustadz atau ustadzah yang bisa menjelaskan lebih detail. Tapi setahu saya dulu seperti itu. Karena kebetulan saya bukan ini. Ba'dal Imam namanya, Baim. Baim itu Ba'dal Imam. Kalau Boim beda lagi ya. Baim ini ya. Ba'dal Imam itu teman-teman yang mengurusi segala sesuatu kegiatan yang ada di masjid. Berarti yang dimaksud sini adalah nadanya ya? Nadanya, bukan lafadznya. Kalau lafadznya sama. Sama ya. Iya. Dan itu pun tidak setiap saat seperti itu. Jadi ketika kita di asrama, ada beberapa yang sholatnya di asrama kalau hujan dan lain sebagainya, kita boleh-boleh saja azan menggunakan nada yang seperti umumnya itu boleh-boleh saja. Jadi bukan berarti yang pakai nada yang umum itu salah dan lain sebagainya.
Tidak ada eksklusivitas atau khusus seperti itu, nggak ada. Hanya saja kita memang mencontoh dari dulu pertama kali adanya seperti itu gitu katanya. Gitu sih. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang kita kutip yang perlu kita bahas mungkin ya nanti. Kira-kira ada lagi nggak nanti cerita-cerita yang perlu kita bahas nih tentang mungkin Al-Zaitun atau pengalaman Ustaz Sultan, kira-kira Boleh, masih banyak sekali pengalaman di sana. tapi nanti kita kita stop dulu. Oke, Kita siap. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan-pembahasan lainnya. Oke. Nanti semoga ketemu lagi gitu tadi. Siap. Ya. Saya stop duluan. Oke, baik, alhamdulillah wa syukurillah kita udah sedikit membahas tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel saya itu dan video saya itu. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.